Hai Jirs, balik lagi di Jira Talk kali ini. Nah kali ini aku nggak sendirian, kali ini aku ditemenin sama siapa nih namanya? Riko. Bang Riko, terus satu lagi? Alif. Sama Bang Alif. Nah Bang Riko sama Bang Alif apa kabar nih? Sehat selalu. Sehat. Bang Alif lagi sibuk apa? Gue lagi kerja mewaraskan pikiran gue. Oh, mewaraskan pikirannya. Emang nggak waras dulu? Mencoba tetap waras. Oh mencoba tetap. Kalau Bang Riko lagi sibuk apa nih? Sibuk kerja. Terus? Takut banget ya mana ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh. Santai aja kok. Sibuk kerja aja Bang Riko? Sibuk kerja sambil ngerjain tugas-tugas kuliah. Oh masih kuliah berarti? Oke, masih. Oh, semester berapa nih Bang Riko? Semester 5. Semester 5. Ngambil jurusan? Jurusan HI. HI. HI itu apa? Hubungan Indonesia? internasional. Oh, hubungan internasional. Berarti anak hukum ya? Bukan. Apa dong? Politik. Oh, maksudnya Ilmu sosial dan FISIP ya? FISIP. Bang Alif, selain kerja sibuk apa lagi? Gue selain kerja. Iya. Udah. Olahraga. Panjang-panjang gue kira apa gitu ya? Gue. Iya, sibuk. Selain kerja mungkin ada hobinya Hobi apa? gue. Gitu? Gue nulis di Medium. Oke. Kadang nulis di Medium. Terus kadang ya udah memperluas relasi aja. Oh, berarti lagi ngegarap apa nih? Tulisan di Medium tuh maksudnya lagi ngebahas apa gitu? Kalau boleh tahu. Tulisan gue yang kemarin tuh soal gimana warga miskin membangun peradabannya. Oke. Itu ada di Medium. Bisa dicek aja langsung. Oke. Di bio Instagram gue diklik. Oke. Udah. Oh itu doang. Iya. Oh, berarti hobinya lagi nulis. Lagi nulis. Oh lagi nulis. Ketik lah ya jatuhnya. Iya. Udah. Kalau Bang Riko? Hobinya lebih ke olahraga sih kayak futsal sama hiking paling. Oh hiking, naik gunung. Iya. Gunung yang mana? Gunung yang gede. Oh. Gunung yang gede. Gunung gede bener. Bukit berarti ya? Bukit juga nggak sih? Termasuk bisa hiking nggak bukit? Paling sih kalau bukit camping sih paling. Oh, kayak camping. iya. Oh kalau hiking tuh yang benar-benar naik gunung gitu Iya ya? benar. Oh, Benar-benar naik. Aku baru tahu soalnya gue kira tuh kalau bukit aja bisa di hiking. Nggak, paling bukit udah ada kayak tempat dikelolanya jadi buat kayak sekedar camping aja sih, jadi nggak hiking. Oh nggak hiking, jadi Iya. udah ada. Paling yang naik hikingnya paling dari kendaraan biasanya. Oh, nah kalau ngebahas gunung udah pernah naik gunung mana itu? Gunung Prau pernah, Oh, Gunung pernah, Gede, Sindoro. Rame-rame? Itu rame-rame sih, paling dikit paling cuma berempat waktu itu. Berempat sama teman-teman. Bang Alif, hobi hiking nggak? Nggak ada kesempatan sih. Oh nggak ada kesempatan. Berarti kalau dikasih kesempatan mau? Mau kalau dikasih waktu. Mintalah cuti di kerjaannya mungkin. Ya nanti boleh, Bisa boleh kan? ngajuin cuti. Bisa cuti kan, terus healingnya hiking. Ya gitu. boleh. Nah itu jadi salah satu stress relief lu nggak? Bang Kayak Riko? bener sih buat tenangin diri juga. Tenangin diri. Tuh. Bang Alif juga nggak? Nulis nih jangan-jangan ya buat stress Nulis bisa jadi stress relief, traveling nggak bisa. relief? Oh traveling. Cuma itu lagi-lagi masalahnya nggak ada kesempatan. Waktu. Benar. Karena lagi ngomongin self apa tadi namanya stress relief. Nah nih di tahun ini nih Bang Alif, menurut Bang Alif tahun ini tuh udah jadi tahun yang terberat gak? Atau malah tahun yang biasa-biasa aja? Kalau menurut gue tahun ini gue agak fluktuatif ya, maksudnya Oke. sangat amat naik turun. Oke. Jadi ya so far ya, tapi gue berusaha untuk mengerti bahwa ya udah ya begitulah hidup, grafiknya naik turun. Naik turun. Udah konstan gitu. Nggak usah. Kalau lu, Riko, Bang Riko gimana? Kalau gue sih matokinnya bukan dari tahun tapi dari umur sih. Mungkin di umur 20-an ya banyak tantangan baru sih yang harus gue jalani. Berarti bukan based on years yang udah dicapai di sini gitu. Betul. Oke. Nah ngomongin tahun nih ya, kalau Bang Alif memaknai pergantian tahun nih, karena kan udah mau tahun baru nih ya. Oke. Gimana tuh? Kalau gue sebetulnya bukan tipe orang yang selalu ngerayain tahun baru ya. Per tahun gue tuh bukan tipe orang yang ngerayain. Karena menurut gue waktu itu kan transidental ya, sudah nggak ada batasan ya. Oke. Kayak misalkan tahun 2022 jam 23.59 dengan 0001 2023 nggak ada bedanya, cuma selisih 2 menit doang. Iya. Ya udah, tapi
gue berusaha untuk mengerti ya, kita manusia kan butuh acuan untuk melihat agenda hidupnya dia. Jadi mungkin gue melihat tahun adalah cara mereka untuk membuat acuan untuk agenda hidup mereka ke depannya aja. Gitu. Short planning mereka lah ya, Iya, buat mereka. planning hidup mereka ke depan butuh acuan angka itu. Oke. Kalau lu Bang Riko gimana? Memaknai pergantian tahun baru atau ganti tahun? Mungkin gue hampir sama kayak Alif dan kebanyakan orang mungkin. Enggak ini nih. Hampir sama jawabannya template. Tar dulu. belum. Gimana gua potong? Lanjut. Oke. Ini baru itu kan latihan? Masih. Oke. Tahun baru. Kalau gue ya buat memulai mungkin goals gue yang belum kecapai juga. Biasanya tahun-tahun ini mungkin kalau buat di akhir-akhir tahun ya paling kita buat evaluasi sama diri kita sendiri sih. Oke. Ya. Berarti lo di akhir tahun biasanya lo apa sih itu namanya? Self reflection lah ya. Iya, betul. Lo ngeliat diri lo udah bener atau belum Betul. gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari Bang Riko nih gue nanya gantian. Menurut lo nih ya, di 2022 ini diri lo tuh udah ada perubahan yang signifikan nggak dari 2021? Ada sih banyak sebenarnya yang perubahan-perubahan kayak contoh-contoh dari hal-hal kecil aja kayak misalkan mulai dari bangun pagi, terus pola hidup yang sehat kayak makan yang teratur ya kan, terus jauhin kayak ngurang-ngurangin rokok sama alkohol. Menurut gua udah mulai lah. Udah mulai berkurang. Iya. Berarti 2021 tuh lu lagi edik-ediknya gitu. Ya betul ya. Nah, Bang Alip gimana? Udah merasakan belum perubahan dari 2021 ke 2022 ini? Yang berubah kalau gue makin banyak ilmu yang gue dapat sih. Oke. Apalagi ditambah dengan tanggung jawab yang gue terima dari pekerjaan gue. Gue dapat banget ilmu yang banyak. Oke. Gitu. Dari pekerjaan berarti mostly-nya. Iya. Lu dapat life lesson lebih banyak. Lebih banyak lagi. Kalau life lesson gue nggak dapat di kerjaan ya. Gue life lesson dapatnya di luar, entah dari buku kayak entah dari cerita-cerita orang. Tapi yang dampak yang benar-benar gue rasain tahun ini adalah ilmu yang gue dapat dari apa yang gue kerjakan di pekerjaan gue. Udah itu aja. Ya. Terus kalau misalkan goals deh ke depannya dari Bang Alip Nah, gue di 2023 itu sama aja kayak resolusi lah ya. Tapi kita ngomonginnya goalsnya aja deh. goals menyelesaikan resolusi-resolusi di tahun baru. Oh berarti belum tercapai semua? Karena kan seperti yang gue bilang tadi di awal kan, waktu itu kan transendental ya, maksudnya nggak terbatas ya. Bisa aja goals yang gue buat di tahun, misalnya gue punya 10 wishlist nih di tahun 2015, bisa aja di tahun 2022 gue baru mewujudkan 4. Bisa aja 10 wishlist tersebut baru terwujudkan pada saat gue udah tua. Jadi setiap tahunnya gue hanya berusaha untuk mewujudkan list-list gue yang gue buat di tahun-tahun sebelumnya. Berarti gitu. Itu definition of resolusi menurut lo ya? Iya, karena kan kita bisa punya resolusi 5 nih. Tapi kita nggak tahu ya skenario apa yang ada di depan, apakah 5 bisa dipenuhi kan belum tentu juga. Gitu. Kalau lu Bang Riko, resolusi menurut lu gimana? Resolusi menurut gua ya mungkin hampir sama kayak Bang Alip. Ya harus mencapai goals di tahun sebelumnya yang belum pernah gue capai. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang belum dicapai, cuma ya mungkin tahun-tahun depan kita cicil satu-satu, semoga aja itu bisa tercapai semua. Amin. Berarti bukan yang tipikal kayak 2023 gue pengen kayak gini, harus 2003 kelar semua. Ya, Kan ada yang kayak gitu kan? Ada. Betul. Karena waktu itu nggak ada ujungnya ya. Kita bisa menyelesaikannya, bahkan kita baru bisa menyelesaikan wishlist kita di tahun ini mungkin taruh 2040, kita nggak tahu. Tapi Cuma mungkin apa? Lanjut. Cuma kalau gambaran yang paling dekat yang ada di kepala gue ya gue pengen fokus hidup sehat aja tahun depan. Itu Emang gambaran sekarang nggak sehat sih? kurang. Apa tadi lanjut? Mau Udah. ngomong apa? Udah. Itu doang. Tapi kan ada juga beberapa orang yang kayak misalkan dia mengikuti alur lah ya, itu jatuhnya ya, let it flow aja, karena jadi lupa sama wishlistnya. Nah itu gimana tuh tipsnya biar nggak lupa sama apa yang udah pengen dicapai gitu? Ya.
Kalau gue selalu berusaha. Tapi tiap orang beda-beda ya. Iya. Nggak apa-apa kan gue nanya tipsnya Oh, dari gua, lo. kalau gua Iya, pengalaman tipsnya dari lo. Gue mau ngasih tips ya, tapi ini berdasarkan apa yang gue jalani dalam hidup aja ya. Gue selalu mengingat hal-hal pahit aja udah. Itu jadi motivasi gue udah. Motivasi untuk Improve terus, develop diri. Gitu. Kalau lu kok kayak gimana kok? Tipsnya? Kan Tip- lu kan hampir kurang lebih sama nih kayak Bang Alip. Mungkin lu punya tips sendiri apa gimana? Kalau gua buat mencapai tadi ya, Iya. ya sebenarnya kalau gue sih menurut gue ya kita realistis aja karena menurut gue yang apa yang gue lakuin sekarang itu yang ngebentuk diri gue sendiri sih. Maksud gue ya tetap kita harus konsisten juga, jangan pokoknya jangan lupa sama tujuan awal sih. Oke, berarti harus Maksudnya selalu, kayak ya Enggak. selalu di remind ya. Berarti lu sering remind diri lu ya? betul. Nah, trigger remind itu apa? Iya, trigger lu bisa inget kayak oh gue harus kayak gini tuh apa kalau lu lagi capek apa lu lagi Yang terpenting sih maksudnya jangan fokus ke banyak hal dulu, fokus sama satu hal. Dan jangan yang terlalu yang menurut lu itu mudah yang lu capai aja, maksudnya yang mudah lu gapai. Oke, ya lu percaya. Tapi lu harus percaya sama tujuan lu itu. Target paling realistis yang terdekat lah ya. Iya, itu. menarik obrolan tahun baru ini. Kalau Mail gimana nih Mail nih? Apa? Memaknai pergantian tahun. Saya memaknai pergantian tahun baru itu sama aja. Sama Maksudnya tidak ada makna yang gimana-gimana. Karena saya memaknai tahun baru adalah buka lembaran baru aja. Sesimpel itu. Simpel itu. Sama sih, kalau gue sama kayak orang-orang pada umumnya sih palingan. Kayak ada wishlist di mana yang nggak bisa gue capek, tapi ya udah, gue nggak akan gue lakuin di tahun kedepannya. Tapi menurut gue udah berusaha yang terbaik di tahun itu. Jadi walaupun nggak kecapai udah nggak apa-apa. Betul. Ya. Kita kan cuma bisa untuk wishlist kan. Pada akhirnya ada hal-hal yang di luar Iya. kendali kita. Ya. Betul. Gitu. Jadi ya, makanya gue nggak mau musingin wishlist yang nggak tercapai di tahun sebelumnya harus tercapai di tahun ini. Kan ada orang kayak gitu kan. Beberapa orang tuh ada yang kayak gitu. Tapi gue nggak peduli. Kayak gitu. Berarti kita hidup kayak air aja yang mengalir. Iya betul, emang hidup sebenarnya harus mengalir kok. Nah Jirs, tadi udah ngobrol-ngobrol seputar tahun baru, terus memaknai pergantian tahun baru kayak gimana. Kalau dari Bang Riko kayak tadi yang udah lo lihat, nah kalau dari Bang Alip juga kayak tadi, yang hidup tuh harus mengalir aja. Nah karena kita kan juga kemarin habis ngerayain Natal nih ya, buat kalian nih Jirs di rumah yang sudah, buat kalian nih ya Jirs yang di rumah yang merayakan Natal, Merry Christmas. Dan kalau kalian ada resolusi, boleh langsung ditulis di kolom komentar aja. Kalau resolusi kalian mau jadi apa, langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di share sama di like juga boleh. Terima kasih yang sudah nonton. See you and Jira Talks Thank later. you. Thank you. Selamat Natal Selamat Natal dan tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru.